Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajar. Nah, em, sebelum kita mempelajari pada video hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang teks persuasif. Kita akan mengenal teks persuasif kelas 8. Pada video ini terdapat pembelajaran yang pertama yaitu pengertian dari teks persuasif, kedua tujuan dari teks persuasif, ketiga ciri-ciri teks persuasif, keempat jenis-jenis teks persuasif, kelima struktur teks persuasif, dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan pada teks persuasif. Pengertian dari teks persuasif. Dalam bahasa Latin, persuasif adalah persuadir atau persuasi, berarti meyakinkan seseorang atau membujuk. Jadi, persuasif sama dengan meyakinkan seseorang atau membujuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi berarti ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan tujuan untuk meyakinkan atau bisa bujukan halus. Simpulnya, teks persuasif ini adalah teks yang memiliki fungsi utama mempengaruhi, yang berisi pendapat, perasaan, dan perbuatan kepada pembaca. Jadi, teks persuasif ini adalah bertujuan untuk membujuk seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh penulis atau pengarang. Sudah memiliki gambaran kan ya tentang teks persuasif? Nah, selanjutnya kita akan belajar tujuan dari teks persuasif. Tujuan dari pembuatan teks persuasif adalah sesuai dengan makna atau arti dari persuasif, yaitu mengajak, membujuk, mempengaruhi. Jadi, dapat dipahami bahwa teks persuasif bertujuan untuk membujuk, mempengaruhi, maupun merayu orang lain untuk menyetujui atau mengikuti apa yang dikehendaki penulis atau pembicara. Nah, sudah paham kan ya? Dari teks persuasif, kita lanjut ciri-ciri dari teks persuasif. Berikut ciri-ciri teks persuasif yang bisa kalian pahami dan bisa kalian bedakan dengan teks-teks yang lainnya. Ciri dari teks persuasif ini yang pertama berisi argumen disertai data dan fakta. Maksudnya argumen adalah pendapat berdasarkan kenyataan, berdasarkan percobaan. Jadi argumen ini ketika penulis atau pembaca berbicara itu berdasarkan fakta. Ciri yang kedua adalah berusaha meyakinkan orang lain. Jadi teks persuasif ini kamu harus memilih kata-kata atau kalimat yang dapat meyakinkan orang lain terhadap pendapatmu. Nah, yang ketiga, namanya teks persuasif ini yang paling membedakan dengan teks-teks yang lainnya adalah teks persuasif berisi ajakan, bujukan, himbauan maupun larangan serta saran dari isu yang kamu sampaikan. Ada beberapa jenis dari teks persuasif, yaitu teks persuasif berjenis iklan. Nah, teks persuasif iklan ini bisa kamu lihat di televisi atau di radio. Nah, itu terdapat iklan-iklan yang berisi teks persuasif bukan? Misalnya menawarkan barang atau menawarkan jasa. Nah, yang kedua yaitu teks persuasif yang berisi pendidikan. Jadi, teks persuasif ini pastinya tentang pendidikan. Yang ketiga adalah teks persuasif politik. Yang ketiga yaitu teks persuasif politik. Nah, teks persuasif politik ini biasa digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik. Teks ini digunakan untuk mencapai tujuan politik.
Misalnya contoh seseorang politisi memakai persuasi untuk memengaruhi masyarakatnya agar ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Yang keempat adalah teks persuasi propaganda. Propaganda adalah pemahaman atau pendapat yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang. Objek yang disampaikan dalam persuasi propaganda ini adalah informasi. Nah, melalui informasi diharapkan pembaca atau pendengar sadar untuk berbuat sesuatu. Teks persuasi propaganda ini sering dipakai dalam suatu kegiatan gerakan atau aksi. Isi gerakan tersebut biasanya berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhir dari gerakan tersebut agar pembaca atau pendengar menuruti isi ajakannya. Misalnya teks persuasi propaganda kita disuruh untuk bersih-bersih lingkungan. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah struktur teks persuasif. Nah, pada video ini dalam video ini tidak secara jelas struktur teks persuasif, nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi dalam video ini kita hanya mengenal apa saja struktur teks persuasif. Nah, struktur teks persuasif ada 4, yaitu pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen atau bisa disebut dengan tesis. Yang ketiga adalah penegasan kembali atau argumen-argumen itu. Yang keempat adalah pernyataan ajakan atau rekomendasi. Nah, dalam video ini mungkin gambaran sedikit ya tentang strukturnya. Pengenalan isu berarti paragraf pertama nanti adalah pengenalan isu, baru disampaikan isu atau permasalahan yang akan dibahas. Struktur yang kedua adalah rangkaian argumen atau tesis. Pada struktur ini berisi gagasan umum penulis dari topik yang diangkatnya tadi di pengenalan isu. Gagasan umum tersebut dapat didukung dengan teori atau pengetahuannya penulis sendiri. Nah, pada bagian ini penulis dapat menentukan arah topik permasalahan berdasarkan sudut pandang penulis itu sendiri. Nah, penegasan kembali atau argumen-argumen di struktur yang ketiga. Nah, argumen memuat alasan berupa bukti yang dapat mendukung dari rangkaian argumen si penulis. Argumen ini atau penegasan kembali ini berisi pendapat penulis yang menjelaskan secara lebih mendalam tentang isu atau pendapatnya yang diyakini kebenarannya melalui pengungkapan fakta atau data. Struktur yang terakhir atau pernyataan ajakan atau rekomendasi merupakan bagian penutup dari teks persuasi. Bagian penutup ini berisi kalimat atau kata-kata ajakan, saran, atau pertimbangan positif agar pembaca mengikuti atau melakukan hal yang telah disampaikan pada paragraf isu atau paragraf tesis. Dan diperkuat dengan argumen berisi fakta-fakta oleh penulis. Nah, itulah rata-rata atau garis besar dari struktur teks persuasif. Nah, untuk contohnya mungkin ada di video selanjutnya. Ini hanya dasar-dasar dari struktur teks persuasif. Pembahasan terakhir adalah kaidah bahasa pada teks persuasif. Pada teks persuasif ini pastinya berisi kalimat-kalimat atau kata-kata. Nah, yang pertama yaitu adanya kata teknis atau kata istilah. Yang kedua adalah kata ganti. Yang ketiga kata perujukan. Yang keempat kata penghubung. Yang kelima kata kerja mental. Keenam berisi pendapat dan fakta. Ketujuh kata yang mengandung ajakan. Itu tadi dari pengenalan dasar teks persuasif. Kita lanjut di video berikutnya yang lebih mendalam lagi. Terima kasih. Semoga video ini dapat
membantu kalian dalam memahami teks persuasif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.